Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 1 Agustus ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran yang berjudul Paskah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Paskah dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 318-325. Paskah haruslah bersifat memperingati dan juga sebagai satu lambang, bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan kepada kelepasan yang lebih besar yang akan dilaksanakan oleh Kristus dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Domba yang dikorbankan itu melambangkan anak domba Allah, yang di dalamnya terdapat satu-satunya pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan. Kata Rasul dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tidaklah cukup domba itu disembelih. Darahnya harus dipercikan di atas ambang pintu. Demikian juga jasa dari darah Kristus harus dikenakan kepada jiwa kita. Kita harus percaya, bukan saja Kristus telah mati bagi dunia ini, tetapi juga Kristus telah mati bagi kita secara perseorangan. Kita harus mengenakan kepada diri kita jasa dari korban penebusan itu. Demikian kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 321. Hingga hari ini, keluarga Yahudi yang taat di seluruh dunia merayakan Paskah atau Pesak. Mereka mengadakan apa yang mereka sebut Passover Seder. Seder berarti urutan atau peraturan, di mana mereka menceritakan kembali peristiwa keluaran dan kemudian menikmati hidangan khusus sebagai sebuah keluarga. Menakjubkan bahwa hal ini telah dipelihara secara harfiah sejak masa keluaran. Namun, Sabat hari ketujuh yang juga dipelihara oleh orang Yahudi yang taat, yang bahkan sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak penciptaan. Berikut hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat memahami keadilan Tuhan dalam membunuh anak-anak sulung Mesir yang banyak diantaranya tidak bersalah? Bagaimanakah kita dapat menyelaraskan hal ini dengan realitas kasih Allah yang penuh kuasa? Ingat juga tentang air bah. Diskusikan bagaimana kita memahami hal ini. Yang kedua, diskusikan makna dari pernyataan simbolis yang mengatakan bahwa orang-orang percaya diliputi oleh darah Yesus dan bahwa darahnya menyucikan mereka dari segala kesalahan mereka. Yang ketiga, berikut kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 322. Pengikut-pengikut Kristus harus ambil bagian dalam pengalamannya atau pengalaman Kristus. Mereka, yaitu para pengikut Kristus, harus menerima serta memadukan firman Allah, agar itu dapat menjadi motif kehidupan serta tindakan. Melalui kuasa Kristus, mereka harus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan memantulkan sifat-sifat ilahi. Roh dan pekerjaan Kristus harus menjadi roh dan pekerjaan murid-muridnya. Diskusikan cara kita mengizinkan Kristus melakukan di dalam diri kita hal yang terdapat dalam kutipan ini.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.